sahabat pendidikan Banua dan sanak pendidikan Banua, berjumpa lagi bersama kita di podcast BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, podcast Ngintip. Ngobrolin informasi dan penjaminan mutu pendidikan, mengintip dunia pendidikan Banua dari berbagai sudut pandang. Baik pemirsa podcast kita sekalian, hari ini kita sudah berhadir, sangat istimewa sekali, ada Bapak Ali Imron yang berasal dari Banjarbaru. Beliau adalah Kepala Satuan Pendidikan SMA IT Kardan Hasanah Banjarbaru. Selamat siang, Bapak. Siang, Mbak Ya, Husna. selamat siang. Alhamdulillah Bapak bisa berhadir bersama kita ya di sini Alhamdulillah. mengisi podcast kita. Teman-teman dan sanak Banua pasti penasaran nih, Pak Ali Imron di sini berhadir bersama kita di podcast Ngintip. Ada apa nih? Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengobrol tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, Pak ya. Insya Allah. Iya. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu Pak Ali Imron, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, merupakan Kepala Satuan Pendidikan SMA IT Kardan Hasanah Banjarbaru. Beliau sudah menjabat sebagai kepala sekolah sudah cukup lama, sudah 6 tahun 6 bulan memimpin SMA IT Kardan Hasanah, dan tentu pengalaman tersebut banyak sekali yang akan bisa dibagikan kepada teman-teman dan sanak pendidikan Banua sekalian. Dan beliau ini jauh sekali nih datang ke Banjarbaru, teman-teman dan sanak pendidikan Banua, karena beliau adalah kelahiran di Labahawa tanggal 17 Juni 1976. Jadi jauh dari Sulawesi Tenggara, menyeberang pulau ke Kalimantan untuk mengabdikan diri sebagai kepala sekolah di SMA IT Kardan Hasanah. Jadi teman-teman dan sanak Banua, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dan mengikuti seluruh rangkaian podcast kita pada kesempatan kali ini. Baik, Pak. Supaya kita ngobrol santai saja ya, Pak, seperti tagline podcast kita, ngobrolin soal pendidikan di Banua. Nah, tema kita yang kita angkat pada hari ini adalah terkait dengan 7 kebiasaan sehat anak Indonesia hebat. Nah, seperti kita tahu bahwa ada surat edaran bersama dari Kemendikdasmen, kemudian Kemenak, dan juga Kementerian Dalam Negeri terkait dengan 7 kebiasaan sehat ini, Bapak. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan nih, kenapa kok 7 kebiasaan sehat anak yang terdiri dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat ini sangat penting di dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Baik, alhamdulillah. Pertama, terima kasih BPMP sudah memberikan waktu kepada kami untuk sharing tentang bagaimana kami mengaplikasikan atau mengimplementasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebiasaan ini penting karena ini yang akan menentukan kualitas anak-anak kita di masa yang akan datang. Dan kita juga menyadari insya Allah merubah kebiasaan itu pasti sulit. Merubah kebiasaan itu sulit. Dan artinya itu perlu proses. Jadi proses, ya meskipun pemerintah melalui surat edaran bersama 3 kementerian sebagaimana disampaikan tadi itu baru rilis 16 Januari 2025 kemarin, tapi pada prinsipnya kami di SMA Islami Terpadu Kardan Hasanah itu sudah sejak awal itu menerapkan dalam budaya sekolah. Jadi 7 kebiasaan. Sebenarnya buat kita itu adalah melanjutkan. Karena pendidikan karakter itu kan sejak awal ya di 2015 zamannya Profesor Anies dulu sebagai Menteri Pendidikan kan sudah ada pendidikan karakter. Jadi kita kemudian tinggal melanjutkan. Jadi karena proses yang panjang tadi dan kita menyadari bahwa merubah kebiasaan itu sangat sulit, maka ini bertahap. Sangat bertahap dan alhamdulillah dengan adanya surat edaran bersama itu, kita jadi ini ternyata yang sudah kita lakukan, tinggal kita kelompokkan aja dari
bangun pagi sampai Sampai tidur tidur lagi. tidur lagi gitu, alhamdulillah. Oke, Mmm. berarti Bapak sudah menerapkan kebiasaan ini dari 2015 ya, Pak, ya? Oh, saya itu diberi amanah 2018. Oh, 2018. Heeh, tapi secara, sekolah sejak awal, saya masuk di kedinasan itu kan 2005 ya. Nah, Mhm. 2014 itu di SMP, saya kemudian 2014 ke SMA, dengan bersama dengan kepala sekolah ya dahulu, ya kita sudah tatkala ada, oh pendidikan karakter. Nah, kita sudah mulai melaksanakan itu gitu, ya udah 2015, 2018 di zamannya Pak Muhadjir dengan penguatan, karakter dan sekarang itu dengan, SK surat edaran bersama itu tinggal mengelompokkan. Nah, kebiasaan itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah ya akhirnya, oh ternyata apa yang kita lakukan itu seperti yang diinginkan oleh Iya, seperti pemerintah, yang diinginkan itu. oleh pemerintah Mhm, kita ya. Berarti sudah alhamdulillah. berjalan dan membudaya di sekolah Fardan Mhm. Hasanah ya, Pak, ya? Tapi juga ini, karena ini, apa namanya, praktek ya, namanya kita praktek yang kita lakukan, mungkin, pemirsa, pendengar semua juga, perlu kita sampaikan, mungkin ada yang bisa ditiru, Mhm. ada juga yang tidak bisa karena secara faktual kami kan, ya mohon maaf, sekolah itu kan, Berbeda ya, Pak, ya? Islam ya, Oh, iya. heeh. Jadi mungkin kalau misalnya yang heterogen, ada agama selain Islam, itu mungkin ini sebagai inspirasi saja, disesuaikan dengan kondisi, di sekolah masing-masing. Nah, saya akan bercerita tentang apa yang kami praktekkan di sekolah kami dengan kondisi tadi, karena kami pendidikan Islam, maka sedikit banyak apa yang kami lakukan selalu dikembalikan kepada bagaimana Islam mengatur itu, Oh iya, insyaallah. luar biasa. Baru sebentar sudah luar biasa ini Bapak, sudah daging, Mhm, isinya. Oke, mungkin Pak Ali mhm, Imron bisa menceritakan dulu nih Pak, bagaimana, pelaksanaan 7 kebiasaan tadi kan sudah mhm, dijalankan secara lama, sudah mhm, membudaya masuk ke dalam budaya sekolah, sekolah, mhm, kemudian ketika ada surat edaran ini tinggal mengkelompokkannya berdasarkan iya, kategorinya iya, saja. Nah, boleh cerita dulu, Pak, yang pertama kan itu adalah, bangun pagi. bangun pagi, Itu gimana, penerapannya di sekolah, bagaimana, Bapak memulainya mempraktikkan, pengawasannya iya, bagaimana di mhm, sekolah itu boleh diceritakan, Pak? nggih, pertama kan kebiasaan bangun pagi. Nah, bangun pagi ini kita tidak bicara hanya soal jam berapa bangun, Oh, ya. bukan kita hanya bicara masalah waktu, tapi lebih dari itu adalah persoalan kedisiplinan. Jadi, kalau bicara kedisiplinan kami dewan guru, tenaga kependidikan berarti harus menjadi contoh. Jadi Mmm, kami itu masuk jam 7.30. Jadi jam 7.30 itu kami sudah ada aktivitas, di sekolah, kami mulai dengan, sholat duha. Nah, artinya apa? Anak-anak itu berarti datang, sebelum jam 7.30. Kami petugas piket datang mhm, jam 7. jam 7. Jam 7. Jam 7 itu dalam rangka untuk menyambut siswa, Oh, menyambut siswa. Kalau di luar sana mungkin ada istilahnya 7S, 5S. 5S. Kalau kami 7 malah. Oh, 7. Nah, 7. Senyum, Nah, sapa, senyum, kemudian disapa, mhm, disalam, menggunakan diksi yang sopan, santun, mhm, 5 kan? iya 5. Kita tambahin senang, semangat. Senang dan semangat. Enggak. Oh, iya iya. Jadi senyum. Kalau menurut kami anak-anak datang, datang itu kita senyum, senyum sudah dapat pahala. Pahala. Kan bagian dari sedekah kan senyum. Nah, tatkala kita senyumin, kita sapa, "Apa kabar? Nah, gimana? Siapa yang ngantar?" Kita sapa. Nah, kita salam. Nah, kita juga dalam konteks salam ini kita juga hati-hati, karena kami itu ada program menjaga wudhu, Iya antara iya. laki-laki Dan dengan perempuan nggak perempuan. bisa. Jadi menjaga wudhu. Kenapa harus menjaga wudhu? Nanti sebentar sholat. Ah, ya sebenarnya Sebentar salat lagi duha. sholat. Nah, sholat duha. Nah, sopan santun berarti kan pemilihan diksi kita, kayak apa menyapa, rasa empati kita. Kalau misalnya, "Oh, sudah sarapan belum?" Nah, ditanya Mmm, seperti itu. Ternyata itu memberikan efek terhadap anak-anak. Nah, harapannya senang. Mereka datang ke sekolah, semangat. pagi-pagi mereka senang kan gitu, mereka senang dan semangat.
Nah, makanya kami itu ada slogan, "Bismillah, insya Allah bisa." Oh, Nah, insya Allah bisa. Jadi kita ingin tambahkan senang, mereka menikmati suasana sekolah kita, sudah disambut oleh benar. ustadz ustazahnya, kayak gitu, diarahkan, ya, kemudian bisa melaksanakan sholat. Nah, itu yang kita praktekkan. Kemudian yang lewat dari jam 7.30. Nah, itu kan dulu pernah kami di awal itu menggunakan istilahnya kartu terlambat. Oh, kartu terlambat. Nah, kartu terlambat. Nah, siapa yang misalnya kita sediakan 10 kartu, ini ada 5 terambil. Nah, Hmm. siapa ini? Mereka wajib menyetorkan ke piket. Nah, kita sudah sediakan itu apa namanya? Tim disiplin untuk memberikan pembekalan. Jadi kalau sudah terlambat berarti mereka tidak bisa sholat berjamaah di masjid untuk sholat Oh. duha. Nah, Hmm. mereka diberikan nasihat dulu, baru mereka tetap melaksanakan sholat dan kegiatan pagi lainnya. Seperti itu. Dan alhamdulillah setelah beberapa waktu kita sekarang nggak pakai kartu Karena terlambat berkurang. lagi, mulai berkurang. Ya, alhamdulillah mulai berkurang. Eh, ya sampai hari ini sampai hari ini yang terlambat itu 6% lah. Oh, 6%. berarti Alhamdulillah gitu. meningkat, menurun tingkat Menurun, keterlambatan siswanya ya, keterlambatannya Pak, ya. alhamdulillah. Berarti berhasil nih program bangun Bangun paginya, paginya. karena siswanya tidak terlambat, otomatis siswanya bangun Nah, pagi di bangun pagi. rumah. Itu ceritanya Oke, seperti luar itu. biasa. Berarti menyambutnya itu di halaman sekolah ya, Pak, ya? Ya, Pagi atau karena kami itu SD, SMP ya satu gabung? satu pintu, kami ada, di gedung kami itu ada, apa namanya, teras itu, Mhm. sampai di dekat piket disambut tuh, anak-anak Oh. disambut. Karena di samping habis ya disapa, disenyumin, dimotivasi tadi kan mereka langsung ngambil, ada program namanya ngambil 5 sampah. Oh, 5 sampah? 5 sampah, apa saja yang ditemukan diambil, dimasukkan di tong sampah. Ketika bersalaman, Nah, setelah itu, setelah setelah bersalaman. sudah salaman, sudah kasih, "Oh, bismillah, insyaallah bisa." Nah, Mhm. ayo sebelum ke masjid, jangan ke kelas dulu, ke masjid dulu untuk kita sholat duha. Mmm, Nah, ngambil sampah, kalau wudunya batal, berwudu. Makanya oh, kami di sekolah itu kebanyakan keran-keran air untuk tempat berwudu. supaya bisa berendam. Alhamdulillah. 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 Hmm, Nah, ini otomatis setelah, melakukan kebiasaan menyapa tadi, mhm. kita nyambung nih, Pak, ke Nah, kebiasaan kedua, ya yaitu itu, beribadah. Tadi beribadah. ada disinggung Bapak bahwa setelah melakukan, kebiasaan 7S tadi, Mhm, siswanya diarahkan untuk sholat duha berjamaah berarti ya, Pak, berjamaah, ya, di nggih. masjid ya, Pak? Nah, eee, lanjut ke kebiasaan ibadah ini juga penting, karena kami juga sebagai, sekolah Islam, jadi kami desain sesuai dengan visi kami. Visi itu kan menjadi pemimpin ya, kader pemimpin Islami di masa yang akan datang. Nah, eee, tema kita untuk persoalan sholat menjadi ikon kami, sholat itu menjadi hal yang kami perhatikan, karena dari sholat itu kita mendapatkan inspirasi, kepemimpinan. Jadi sholatnya itu sholat berjamaah. Jadi kami itu sholat duha berjamaah, Mmm. kemudian sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, dan jadwal pembelajaran mengikuti jadwal Jam sholat. sholat. Oh. Jadi meskipun itu baru saja masuk, tapi sudah adzan, semua aktivitas pembelajaran dihentikan. Jadi itu yang kita lihati. Nah, kenapa kita harus sholat duha secara berjamaah di awal? Karena kita pingin tadi anak-anak sebelum mengikuti pembelajaran dia sudah beristighfar, dia Mmm. sudah menenangkan hatinya, sudah berdoa kepada Allah supaya mereka diberikan kemudahan. Nah, setelah mereka sholat duha tidak langsung ke kelas, Mmm, tadarus dulu, tadarus dulu. tadarus dulu. Jadi, Itu di masjid juga, Pak? kalau hari Senin sama hari Kamis di masjid. Mmm. Nah, selain hari Senin dan Kamis, mereka, tadarusnya sebelum belajar di kelas. Oh, jadi masing-masing kelas. Masing-masing di bawah bimbingan wali kelasnya mereka tadarus. Nah, itu Berapa menit biasanya, Pak, untuk tadarus di tadarus ruang 15 menit, 15 menit 15 sebelum menit. pembelajaran Enggak, dimulai sebelum berarti ya, pembelajaran. Pak? Jadi jam 7.30 sampai jam 8 itu harus belajar. Nah, sudah harus belajar, sudah jam pertama, insya Allah seperti itu. Nah, di samping itu ibadah juga kan membaca Quran tadi, termasuk di hari Jumat. Jumat bersama kan, sholat Jumat, anak-anak perempuan yang tidak sholat Jumat diberikan fikih wanita.
Ibadah juga setiap hari Jumat kita membudayakan anak-anak untuk yasinan bersama sekalian tahlilan. Itu yang kita berikan kepada anak-anak supaya kita benar-benar ibadah ini, ya, kedekatan mereka kepada Sang Penciptanya itu bisa bisa dilakukan dengan baik. Alhamdulillah di sekolah yayasan memfasilitasi semua kegiatan yang menunjang bagaimana anak-anak bisa melakukan ibadahnya dengan baik. Luar biasa, Kita Pak, ya. Jadi tidak hanya di hari-hari tertentu ya, Pak, ya, Iya, tapi di setiap setiap harinya. hari. Sebelum Nah, memulai setiap hari. pembelajaran, siswa itu dituntun untuk beribadah dulu, Heeh, kemudian tadarus, mulai dari sholat, tadarus, he sampai kegiatan pemberian siraman rohani berupa fikih wanita ya, Pak, ya, untuk iya, wanita yang tidak melaksanakan nggih, sholat, dan juga mhm, pelaksanaan yasinan, tahlilan itu, tadi di hari Jumat. nggih, Nah, itu luar biasa nih, Pak. Apa, mungkin meskipun, sekolahnya itu berdasarkan Islami terpadu ya, iya, tapi mungkin bisa juga ditiru oleh bisa, teman-teman satuan pendidikan yang sangat lain, bisa, yang, istilahnya bukan basis, mhm, Islam terpadu, tapi kan, mayoritasnya mungkin muslim, mhm, bisa digunakan juga, kebiasaan yang sama sebelum memulai nggih, pembelajaran. Entah itu tadarusnya, entah itu iya, sholat duha berjamaahnya, nggih, ataupun sholat, zuhur dan asyar iya, secara secara berjamaah. berjamaah. Dan satu lagi, setelah sholat duha itu anak-anak tausiah loh, Oh, bergiliran, tausiah bergiliran. kultum untuk meningkatkan Semua spirit, wajib, eee, bergilir, dapat 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 bergilir itu, giliran. bergilir. Ya khususnya kelas 12, kelas 11. Kalau kelas 10 masih semester pertama itu belajar, melihat dulu, oh seperti ini. Nah itu. Tema tausiahnya ditentukan, Oh, Pak? anak-anak di mana yang Oh, dia suka dari pembelajaran yang sudah didapatkan atau fenomena kehidupan yang ingin mhm. dia sampaikan, ya sampaikan. Jadi juga bisa mengasah, kreativitas dan kemampuan Ah, berpikir anak, Pak, betul, ya, karena betul sekali. mereka dituntut untuk membuat tema Ya, tausiah, menyampaikan, mhm, public speaking-nya juga ya, jadi terlatih ya, Pak, mhm, ketika menyampaikan tausiah. Karena mhm, tidak semua anak biasanya mhm. berani untuk bicara di depan. Nah itu kemudian mereka juga kita bekali yang kita itu istilahnya ada doa 5 bait. Doa 5 bait. Jadi mereka memimpin Mmm, doa, terus ada zikir Asmaul Husna, laki-laki dan perempuan sama, Pak? laki-laki perempuan sama. Mereka punya hak untuk mendapatkan materi itu, menemukan kesempatan itu, gitu. Kalau perempuan pimpin doa berarti di jamaah, di Perempuan. safnya gitu, di Heeh. saf perempuan, insyaallah. Oh, luar Nah itu biasa yang kita sekali. lakukan. Jadi, interaktif gitu ya, Pak, ya, dan melibatkan siswa Nah, secara, penuh, tidak hanya guru saja yang, mhm, terlibat aktif, tapi mhm, siswa juga diminta untuk aktif dalam, memberikan tausiah, tausiah, memberikan, memimpin doa bersama dan ya, lain-lain. Tentu itu sangat berguna bagi meningkatkan kepercayaan diri siswanya, betul, pertama dulu iya, kemampuan public speaking dan segala macam iya, hal lainnya. Oke, kita lanjut nih, Pak, ke kebiasaan ketiga, yakni adalah berolahraga. Tadi kan sudah nyambung nih antara, mmm, bangun pagi, beribadah. Nah, mhm. kalau berolahraga nih, bagaimana kalau di, sekolah Bapak? Secara program, kalau kita lihat di struktur sekolah kami ya, Mhm, tempat parkir, ya kan, iya, kemudian, kami itu kan wudunya di lantai satu, mhm, mesinnya di lantai 2. iya iya. Nah, kadang kan kita dari parkir mereka sudah berjalan, insya Allah sehat ya, kemudian ambil wudhu naik ke lantai 2. 2. Nah, itu beraktivitas itu seperti itu. Jadi, di waktu-waktu salat mereka melakukan itu. Jadi istilahnya memang secara fisik kalau sekedar, mereka melakukan olahraga, sehariannya seperti itu. Secara program juga kita itu dulu awalnya, kami itu program senam itu hari Sabtu Hari Sabtu. hari Sabtu. Nah, keluarlah surat edaran bersama ini. Mhm, Dalam surat edaran itu kan disampaikan kepada kita minimal 2 kali dalam dalam seminggu. sepekan itu harus melakukan senam. Mhm, Nah, kami tambah itu, di hari apa tuh, pas Pak? hari Selasa. Hari Selasa Jadi dan setiap hari Selasa, kemudian hari Sabtu senam tuh, senam senam, Indonesia anak Sehat. Indonesia hebat itu. Nah, kita mulai terapkan. Alhamdulillah, eee, kalau olahraga untuk rutinitasnya seperti itu, di samping juga kita memang mendukung anak-anak untuk memilih ekstrakurikuler. Mmm, Futsal, voli, basket, badminton, panahan. Dan di samping itu juga
kalau ada lomba-lomba, Mhm. nah mereka ikut. Nah, kemarin itu futsal, nah udah ikut, kemudian juga kita ada program, ada 3 momentum yang mereka tuh bisa bertanding olahraga saat, misalkan Rajab. Nah, Rajab itu kan momentumnya kami itu ulang tahun sekolah. Nah, Oh, itu ada ya. pertandingan pasti olahraga. Kemudian nanti kelas meeting. Kelas meeting itu sesudah semester. Nah, mereka pasti itu tanding, bulan bahasa. Mereka pasti tanding dan kita disemai sedemikian rupa sehingga mereka itu menyenangi olahraga dan mereka menikmati, insyaallah seperti itu. Luar biasa. Mhm, Selasa itu berarti setelah mereka sholat duha bersama, betul, senam berarti senam. dilanjutkan ya, Pak, ya? Heeh, senam, habis senam baru tadarusan. Baru tadarusan. Nah, Oh, tuh. iya. Setelahnya, teman-teman anak-anak sekolah di SMA IT juga didorong untuk mengikuti ekstrakurikuler yang Ah, ya, basisnya ekstrakurikuler olahraga ya, ya, Pak, ya? olahraga. Mhm, mhm. Ada berapa jenis ekstrakurikuler, Pak, di SMA IT itu? Yang ada sekarang itu 8, 8 ekskul. Ya, olahraga itu panahan, Ah, basket, voli, futsal, badminton. badminton ya, Heeh, badminton. Yang sukanya anak-anak ya laki-laki futsal. futsal, basket, nah itu yang disenangi. Itu olahraga Mhm. populer ya, Pak, Nah ya? itu, Luar biasa. mhm, Lanjut kita ke kebiasaan keempat terkait dengan makan sehat dan bergizi. Nah, ini gimana nih, Pak? Kan mhm, di tahun 2025 seperti kita tahu bahwa ada, kebijakan dari mmm, presiden kita makan akan bergizi. ada makan bergizi gratis. Nah, kalau di SMA IT setahu saya memang di Kardan Hasanah ya, memang Mhm, ada, program makan sehat dan bergizi itu ya, Pak, ya? mmm, Memang memang dari sekolah sudah ada iya. duluan? Nggih, pertama kita itu kan dulu ya, awal-awalnya, SMA itu kan sampai sore ya, Iya, sampai sore, pasti makan pasti makan. pasti makan. Nah, makan ini karena ini harus sehat, kita itu ada yang disebut dengan kantin sehat. Kantin sehat. Nah, kita itu kantin sehat, jadi anak-anak itu belanjanya di kantin sehat. Kita tidak mengizinkan anak-anak belanja di luar. Kalau bisa bawa makanan sehat Rumah. dari rumah, belanja di situ. Dengan program kantin sehat, kita adakan edukasi. Eee, Alhamdulillah kita itu dibantu Puskes Mmm, Banjarbaru Utara. Itu rutin setiap bulan itu. Nah, tuh untuk memastikan kesehatan, memeriksa kesehatan anak-anak, penyuluhan tentang, makanan sehat gitu. Nah, itu dilakukan. Nah, samping kantin sehat itu kami juga, setiap bulan mhm, ini melakukan yang namanya itu, eee, aksi sarapan sehat sarapan bergizi. sehat bergizi. Anak-anak yang bawa tuh, Oh, jadi bawa bekal, Pak, bawa ya? bekal. Jadi habis senam, hari Mhm, Sabtu tuh, mhm. habis senam. Nah, kadang-kadang kita jalan juga, jalan ngelilingi komplek, baru makan di lapangan Mmm. tuh. Oh, jadi Anak-anak di lapangan basket, lesehan? lesehan. Jadi anak-anak bawa sayur, bawa buah, sedikit karbohidrat, ya makan. Ya antara guru-gurunya, ustaz-ustazahnya, siswa duduk. Menarik, Pak, ya. Nah, Itu itu. bawa bekalnya harus ditentukan nggak? Maksudnya, lauknya harus ikan misalnya, atau lauknya harus, yang mengandung protein atau bagaimana? Ya ada ketentuan kan. Ini lauknya, sayur, bawa sayur ya, Mhm. ini ada bawa buah, kemudian lauknya seperti apa, disampaikan dan mereka pasti membawa yang mereka Gemari. nah, tantangannya itu kan sekarang ya, tantangannya itu bagaimana kita merubah kebiasaan anak yang Mhm. serba instan, Iya. iya kan? Mereka itu kan pengen yang instan. Mhm. Jadi disuruh awalnya susah, disuruh bawa buah, bawa sayur, itu memang awalnya susah. Heeh. Tapi sekarang kemarin minta lagi, "Ustadz, kita mau bikin ini ya, apa namanya, sama-sama bawa buah, bawa ini kita masak di sekolah." Saya bilang, "Nanti ya selesai lebaran aja." Nah, ternyata anak-anak menikmati itu, insya Allah seperti itu. Nah, itu kita rutin ya. Karena juga sebenarnya kami ini kan dulu tahun 2024 ini kan gerakan sekolah sehat. Oh, Nah, ya salah ya. satunya itu kan makan Makan bergizi. bergizi. Jadi kami melanjutkan aja Oh, sebenarnya. jadi Jadi programnya sudah dari tahun 2024, mhm, Pak, ya? heeh, relevan aja dengan Heeh. apa yang diinginkan oleh pemerintah.
lanjutkan. Nah, terkait dengan kantin sehat nih, Pak. Mhm, Maksudnya kan ketika di sekolah itu ya, mhm, kita tidak memungkiri bahwa banyak jajanan-jajanan mhm, luaran yang mhm, biasanya lebih banyak digemari oleh mhm, anak-anak. mhm, Ada paman-paman yang jualan mhm. biasanya di sekitar sekolah dan lain-lain. Nah, gimana nih, Pak, untuk mencegah atau tantangan yang dihadapi terkait dengan, eee, jajanan-jajanan di luar yang, kita tidak tahu nih, Iya, benar. apakah itu sehat atau tidak? Ya, edukasi yang pertama ya, edukasi dan keterlibatan semua warga. Jadi kalau yang jajanan dari luar itu berarti kan kita minta tolong ke satpam Oh, untuk iya. mengawasi. Terus yang kedua, anak-anak itu sendiri, bahwa di kantin kita sudah, apa namanya, kita sediakan. Jadi kita juga ada pembekalan, kita libatkan, puskesmas, Banjar Utara, dinas kesehatan juga datang memonitoring untuk memastikan apakah benar, apa yang dijual. Jadi, eee, siapa yang berjualan di situ itu di bawah koordinasi yayasan. Jadi kami Mmm, sekolah SD, SMP, SMA itu ada tim untuk memastikan. Karena ini kan, ya misalkan masalah makanan, iya, masalah jadwal sholat. Kalau sudah sampai jadwal sholat kan kantin harus tutup. tutup. Nah, ini kan harus perlu kerjasama semua pihak dan kami tidak segan-segan kalau menemukan yang tidak sesuai dengan kriteria kita, pernah kita, "Jangan jualan dulu." Ya, Mmm, jangan jualan dulu. Ya, berarti kita harus merenung lagi apa-apa yang menjadi komitmen kita. Karena ini kan masalah anak bangsa, mereka harus sehat, termasuk kepatuhan kan, karakter patuh dan bertanggung jawab itu kan harus kita munculkan. Nah, kita ya semua unsur guru, penjaga kantin, satpam, tenaga kebersihan kan harus terlibat. berarti Itu ada tim khusus yang melakukan pengawasan ada, heeh, terhadap jajanan yang ada di kantin, Pak, ya? ada, insyaallah. Supaya jajanannya terjaga, Nggih, kebersihan dan nah, sehatnya. mhm, Nah, terkait dengan kerjasama dengan dinas kesehatan nih dan mhm, puskesmas, tadi menarik juga Bapak mhm, sampaikan bahwa setiap setiap bulannya bulan, ada, penyuluhan dari Puskes puskes Banjarbaru ya, Utara. Nah, itu bagaimana Pak prosesnya, Bapak melakukan pendekatan ke puskesmas sampai mereka mau melakukan program penyuluhan di sekolah mhm. Bapak? Kami itu ada MOU, Ada MOU ya? ya ada MOU dengan, puskesmas, dan itu yang kita jalankan. Ya, Mmm, sembari juga kan ini program puskes dan dinas kesehatan juga, mhm, eee, dengan program GSS kemarin itu juga kan keterlibatan mereka jadi sangat bermakna buat kami gitu. Tuh, istilahnya bahasanya simbiosis mutualisme lah. Kami punya program, dinas, kesehatan puskesmas punya program, ya mari kita saling, saling menjalankan programnya ya, Pak, jalankan, ya? saling Oke, memudahkan luar biasa. insyaallah. Jadi Ada kerjasama ada insyaallah. MOU secara tertulis Secara tertulis. dan sah untuk Nah, tuh, supaya sekolah dan dinas heeh. kesehatan bisa melancarkan program Iya, masing-masing. iya, alhamdulillah. Lanjut Pak, Mhm, kita sampai ke kebiasaan kelima yakni gemar belajar. Nah, gemar belajar. gimana Nah, Pak ceritanya supaya sekolah, anak-anak ini mhm, gemar belajar? Karena zaman sekarang, nah, khususnya media sosial, iya, kemudian meningkatnya teknologi informasi, itu mhm, juga pasti mempengaruhi anak-anak zaman sekarang ya, apalagi di SMA mereka, iya, wah lagi asik-asiknya betul, sosmed, TikTok-an, Instagram, mhm, Twitter, dan segala macamnya pasti sangat mempengaruhi. Kadang itu mhm, juga membuat siswa itu malas untuk belajar. Nah, gimana iya, Pak, sekolah untuk mhm. mendorong, memupuk rasa gemar belajar di siswa tersebut? Ah, untuk masalah belajar, secara proses belajar mengajar, kita itu kan juga memanfaatkan teknologi ya, Mmm, memakan teknologi karena ini memang zamannya. Jadi guru-guru, bagaimana mendesain pembelajaran, supaya menarik buat anak-anak. Nah, di samping itu kita itu ada yang disebut dengan, Qardon Hasanah berekspresi dan berkreasi. Wah, ini paling disenangi oleh anak-anak. Jadi, eee, kita bingkai dengan gerakan literasi sekolah. mhm, Nah, kita kasih gerakan literasi sekolah, programnya kita buat tadi, berekspresi dan berkreasi setiap hari Senin. setiap hari Senin? Setelah upacara Mhm. 90 menit, 2 JP itu, anak-anak secara bergilir per kelas mau tampilkan apa?
Oh, jadi Kan per kelas. per kelas. Ada yang menyanyi, ada Oh, yang tilawah, ada iya. yang menari, ada yang baca puisi, macam-macam. Artinya apa? Mereka sebelum tampil, Mhm. mereka kan harus mencari Mencari literatur, ya. ya kan? Bekerja sama kayak apa bisa tampil dengan baik. Wah, itu rame itu. Itu per kelas apa di dalam kelas itu ada kelompok-kelompoknya lagi, Pak? Eee, Mereka kita bagi ada yang tim EO-nya, nah Oh, itu sekali juga belajar mereka bagaimana mengelola, sebuah event ya? event dan ini kami kasih raport. Setiap tahun kami beri raport, ini rapor, GLS-nya gitu. Jadi kita kita apresiasi siapa yang aktif, ya kan? Ada poinnya itu, kalau mereka terlibat aktif, hanya sekedar penonton, hanya sekedar, itu ada nilai-nilainya. Nah, ternyata itu luar biasa mereka pingin ngambil, "Oh saya tidak ada yang saya bisa lakukan, tapi saya menyiapkan acaranya. Saya MC-nya, saya yang talentnya macam-macam." Jadi nyanyi macam-macam. Nah, di samping itu juga kita, literasinya, bedah film, ya Mmm, kan, beda puisi, baca buku, bikin resumnya seperti apa. Nah itu menarik. Di perpustakaan kita manfaatkan, di halaman sekolah kita, itu setelah upacara itu pasti kalau lewat hari Senin, wah ini rame-rame tuh, menarik macam-macam. Karena tadi, bagaimana caranya mereka itu supaya mencari, kalau mereka ada pekerjaan, ada proyek, pasti kan mereka harus nyari, nyari. membaca gitu. Nah itu, di samping kalau kalau hariannya kan literasi membaca Quran ya, Iya. literasi membaca Quran. Nah itu tantangan-tantangan kita bikin, termasuk proyek-proyek, digital. Mereka misalnya yang ada di lembaga misalnya OSIS-nya atau di lembaga ekstrakurikulernya kan mereka masing-masing punya akun. Mmm, Nah, supaya di literasi medianya juga bisa jalan dengan baik. Dan itu, ekskulnya multijurnal ya. Nah, multijurnal. multijurnal. Alhamdulillah tahun kemarin itu kan sampai di level, multijurnalnya itu level provinsi ya, belum masuk nasional. Nah, itu untuk Wih, sudah luar jurnalisnya biasa. alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Berarti menarik sekali ya, Mhm, teman-teman dan sanak pendidikan Banua tadi, membuat, memupuk kegiatan gemar belajar lagi itu belajar. bukan cuman sekedar di kegiatan di kelas Kita ya, iya, Pak, ya, mhm, tapi, teman-teman siswa diajak untuk, menampilkan hasil hasil-hasil karya iya, mereka mhm, dan bakat mereka, iya, dan itu dikemas dalam sebuah kegiatan yang kegiatan. proyek seperti itu ya, Proyek Pak, ya, iya, jadi ada yang jadi, event iya organizer-nya, iya, penampilnya, iya, penontonnya, dan itu ditampilkan setiap hari Senin di setiap seluruh warga sekolah iya, berarti yang ikut nonton. menyaksikan, Pak, Iya, ya? menyaksikan setelah upacara, mereka, istirahat sebentar, kemudian menyaksikan tampilan. Nah, satu lagi, kita juga menampung anak-anak yang punya minat di berbagai mata pelajaran. Kami Mhm, kemas dalam program, Study Club Science. Study Club Science, Ah, berarti khusus pelajaran heeh, IPA? IPA plus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, namanya aja sains, tapi bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu setiap hari Sabtu. Nah, Mmm, anak-anak yang minat matematika, ikuti matematika. Fisika, fisika. Nah, itu menarik juga sebagai bekal juga untuk lomba-lomba olimpiade. Nah, kita tinggal, oh sudah ada. sudah ada talentnya. Alhamdulillah, anak-anak Dan antusias. tentunya seperti itu juga membebaskan minat siswa ya, Pak, ya. Iya, Mereka benar-benar belajar sesuai dengan apa yang mereka betul. gemari. Jadi Iya, sesuai tersalur bakat mereka, iya. kemudian, baik itu secara saintifis Mhm, berupa pelajaran fisika, IPA, bahasa Inggris, bahasa mhm. Indonesia, literasi, dan juga bakat-bakat kesenian dan olahraganya Ya, juga tersalurkan jadinya dengan adanya berbagai program yang sudah Bapak sebutkan tadi. alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Luar biasa sekali. Mhm, Jadi, dan Sanak Pendidikan Banua ternyata, ketika kita mau membuat, sebuah memupuk sebuah kegemaran belajar bagi siswa itu tidak hanya di 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 kelas, kelas ya. saja, tapi juga bisa, melibatkan langsung siswanya untuk berperan aktif mulai dari nol menyusun sebuah, Mhm, kegiatan dan ditampilkan di tengah orang banyak. Dan tentu saja sekali lagi ini juga pasti membantu menumbuhkan kepercayaan diri siswanya, Pak, ya, betul, karena heeh. mereka menampilkan bakat mereka di tengah, siswa-siswa dan guru-guru lainnya. Ada juga yang menarik, yang disenangi anak-anak itu belajar di luar kelas. Belajar di luar kelas. Nah, di luar kelas berarti kan tidak kita keluar meninggalkan ruangan.
Di halaman mereka belajar, di taman macam-macam, dan studi lapangannya. Mmm. Studi lapangan. Jadi kolaborasi beberapa mata pelajaran, ya biasanya kita mengunjungi mana, kita ke museum, kita ke bandara, kita ke BMKG, atau di perusahaan mana. Nah, itu Mhm. menarik juga untuk anak-anak, Jadi alhamdulillah. mereka bisa melihat langsung Bisa, bagaimana lingkungan sekitar dan juga ya, bagaimana pekerjaan ataupun, sebuah profesi, Pak, ya, profesi, di dalam, masyarakat. nggih. Nah, berarti ini juga, nyambung nih, Pak, Mmm, dengan kebiasaan ke-6 ya, ini bermasyarakat. Tadi Bapak sebutkan ya, bahwa, selain belajar di kelas juga siswa diajak untuk studi lapangan. studi lapangan. Berarti terlibat aktif langsung Iya, ke masyarakat. mhm, Mungkin selain itu bisa diceritakan, Pak, ada kegiatan atau program lain terkait kebiasaan bermasyarakat ini? bermasyarakat. Bermasyarakat itu titik poinnya buat kami itu kan gotong royong dan peduli. Nah, peduli terhadap lingkungan, terhadap di sekitarnya, itu yang pingin kita raih. Makanya, eee, biasanya ada event-event misalnya, anak-anak itu, kita berikan kesempatan Mhm. sisa belanja mereka itu disetorkan ke bendahara kelasnya, 1.000 kah, 2.000. Nah, itu mereka tampung, mereka, apa namanya, kumpulkan untuk apa? Nah, seperti ini mau masuk Ramadan nih, Ya. Ramadan. Nah, kami itu ada setiap bulan Ramadan ada kegiatan Qardon Hasanah berbagi. Nah, itu nanti hasil yang 1.000 anak-anak itu tadi, dikumpulkan, kemudian kita belanjakan sembako bulan Ramadan. Nah, kemudian guru, siswa yang di sekitarnya Heeh. perlu kita berikan paket sembako, kita data, ini kita bahkan. Ini insya Allah tanggal 7 Maret ini kita laksanakan itu. Itu yang pertama, kemudian yang kedua juga kita kan ada tahunan juga itu Qardon Hasanah berkurban. Ya, setiap kurban, itu kan kita bagi di daerah, apa namanya, di Sekitar sekitar, sekolah. jadi orang tua juga terlibat, yang mau berkurban dengan kita, siswa juga kita libatkan. Nah, siswa itu yang mengurusi itu. Oh, Kan dagingnya dibungkusin, dipotong-potong, nah siswa juga kita itu libatkan. seluruh siswa atau cuma Eh, teman-teman OSIS aja, Pak? OSIS iya, dan juga yang memang bisa. Nah, kan ada juga yang pulang kan. Nah, itu kalau kurban itu ada yang di kan mereka sibuk di kompleknya ada juga kurban, ya kita tidak ini, sifatnya siapa yang bisa. Nah, tapi kalau, bisa ya di sekolah. Nah itu terus, sama kemudian kita itu, eee, bersih-bersih tadi, Bukan bersih. bersih-bersih lingkungan. Setiap hari Sabtu itu kami setelah senam, Mhm. itu ada ya mutar sekolah, lihati sampah, Oh. diambil. Nah, setiap hari Senin juga itu ada program setelah upacara sebelum anak-anak ekspresi tadi, "Ayo ambil sampah aja dulu." Nah, apakah yang dapat dihadapan? Selalu begitu kita kasihkan. Nah, termasuk juga yang, kita itu bagian dari masyarakat, sekolah kami itu posko, Bu, Oh. posko haul, Oh, itu agenda. oh, agenda Bagian tahunan. dari kemasyarakatan kan gitu. Kita buka kelas untuk menjadi tempat penginapan. Nah, harapannya memang anak-anak kita libatkan, mereka biasanya di ekskul PMR, tenaga Mhm. Oh, kesehatannya, tenaga kesehatan. OSKA juga membantu. Nah, ini kita pingin kita bagian dari masyarakat Kalsel ini sesuatu yang menarik lah gitu, harus harus dilakukan. Nah, itu bentuk-bentuk kita, termasuk juga kalau ada bencana banjir misalnya, infak anak-anak tadi kita salurkan, rasa peduli itu. Termasuk bila ada anak-anaknya, misalnya kalau pengurus, meskipun itu kadang tidak terlibat semua, Mhm. sakit, Mmm, dikunjungi. dikunjungi. Nah, kalau guru itu wajib Oh, wajib. wajib, itu harus mengunjungi itu. Nah, itu termasuk kami di Dewan Guru itu ada program dana sosial. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya kita kan tidak perlu lagi gimana gimana, ya alhamdulillah ada, Alhamdulillah. ya. Bahkan bukan banyak atau sedikitnya ya, jadi kita memberikan Yang sebagai penting bentuk kepedulian, ya. kepedulian. Nah, Berarti memang, kita juga siswanya juga dipupuk rasa pedulinya ya, Pak, ya, terhadap sesama, mulai dari,
belajar untuk menyisihkan sedikit rezeki jajannya itu tadi sampai, akhirnya bisa disalurkan dalam bentuk, Sembako, sembako ya di itu. bulan Ramadan. Jadi Iya, kat dan berbagi, berbagi. insyaallah. Luar biasa. Dan tentunya, kepedulian-kepedulian hal-hal sederhana seperti mengunjungi teman yang sakit Ya, tadi, Pak, ya, ya, kemudian, ikut berpartisipasi dalam berbagai, kegiatan-kegiatan masyarakat masyarakat yang ya, ada di Kalimantan Selatan juga, siswanya juga ikut terlibat. iya. Nah, terakhir nih, Pak, kita tuh sudah membahas mulai bangun pagi, Nah, sholat, beribadah, berolahraga, mmm, makan, belajar, sampai, melakukan berbagai kegiatan bakti sosial dan bermasyarakat. Yang terakhir adalah tidur cepat. Nah, ini bagaimana sekolahnya bisa mantau anak-anak ini bisa tidur cepat nih? Siapa tahu ada yang sebenarnya dia masih scroll Instagram atau TikTok nah, ini, Pak, tidur malam-malam. cepat ini luar biasa tantangannya, apalagi di zaman digital ini, jadi Luar alhamdulillah. biasa, Pak Ali, ceritanya sangat menginspirasi, Pak. Iya, salah satu tagline kami itu memang menginspirasi. Woi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ceritakan, apa yang kita share itu bisa memberikan inspirasi bagi yang lain. Eee, Mungkin terakhir ya, apa yang kami lakukan itu sedikit, sedikit yang bisa kami sampaikan kepada anak-anak, dengan harapan ini bisa dilanjutkan di rumah ataupun di masyarakat. Karena kami itu kan menyadari juga, 24 jam itu kan kalau kita rata-rata 8 sampai 10 jam aja di sekolah ya, itu sedikit. 16 jamnya itu kan Iya, di rumah. Jadi memang benar peran orang tua itu sebenarnya yang paling utama. Sekolah membantu, mengkondisikan supaya apa yang menjadi harapan orang tua, harapan pemerintah bahwa anak-anak kita harus sehat, anak-anak kita harus hebat, anak-anak kita harus bertanggung jawab. Nah, itu bisa tercapai. Nah, mudah-mudahan sekali lagi sedikit yang kami lakukan itu memberikan inspirasi, tentu itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, insyaallah. luar biasa. Jadi, teman-teman dan Sanak Pendidikan Banua yang mungkin bisa mengintip nih, program dari Pak Ali, di SMA IT Kardan Hasanah tuh mungkin bisa sedikit menyadur, mengintip Mmm, kemudian kita sadur sesuai iya, dengan, kemampuan dan juga kondisi sekolah masing-masing. iya, Yang jelas, tentunya program-program tersebut membantu untuk meningkatkan kesehatan dan kebiasaan baik siswa di satuan pendidikan ya, Bapak iya. dan Ibu sekalian. Baik, Pak Ali, luar biasa sekali. Terima kasih banyak, cerita baiknya, praktik baik yang sudah Bapak berikan kepada kami. Semoga bisa menjadi inspirasi, menjadi ladang pahala bagi kita semua ya, Pak, Amin, karena kita amin. sudah memberikan banyak sekali, cerita yang luar biasa kepada, dari Sanak Pendidikan Banua. Baik, dan Sanak Pendidikan Banua, sayang sekali waktu kita yang terbatas ini akhirnya memisahkan kita dalam episode ngintip, ngobrolin informasi soal penjaminan mutu pendidikan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube BPMP Provinsi Kalimantan Selatan di BPMP Provinsi Kalimantan Selatan. Dan jangan lupa juga untuk menyaksikan kembali podcast ngintip BPMP Provinsi Kalimantan Selatan yang akan menyapa teman-teman yang Sanak Pendidikan Banua setiap bulannya. Jadi jangan lupa, follow Instagram BPMP Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti episode terbaru dari Podcast Ngintip. Podcast Ngintip mengintip dunia pendidikan Banua dari berbagai sudut pandang. Saya Husnar Sediani, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.